lebih tinggi dari cakrawala. Kasih Tuhan lebih tinggi dari cakrawala. Nikmati kasih Tuhan, nikmati kasih Tuhan. Engkau datang dengan beban masalah, engkau datang dengan sakit penyakit, percaya kasih Tuhan melebihi apapun juga. Dia siap. Kasih Tuhan siap merangkul saudara. Kasih Tuhan siap untuk memeluk saudara. Karena kasihnya begitu tinggi, begitu lebar dan samudra. Sesungguhnya Tuhan ingin selalu mencurahkan kasihnya kepada kita. Karena Dia sayang sama kita. Dia mengasihi kita. Tetapi yang menjadi penghalang kita dengan Tuhan adalah dosa, kesalahan kita. Karena itu tiap hari jangan minta kasih Tuhan karena kasih Tuhan itu cukup buat saudara. Tapi tiap hari kita mau introspeksi diri. Apakah ada penghalang dalam hidup kita sehingga kasih Tuhan tidak tercurah dalam hidup kita? Kalau ada penghalang, cepat bereskan dengan Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni saya. Karena sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kasih Tuhan itu lebih tinggi dari cakrawala, lebih luas, dan Dia siap untuk mengasihi saudara. Dia siap kapanpun untuk mengasihi saudara. Kalau saudara buka hati saudara, tanggalkan segala beban dosa saudara, tanggalkan segala masalah saudara, menatap Tuhan dan katakan, Tuhan terima kasih, aku bersyukur buat kasih. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama. Dalam nama Tuhan Yesus, mari berfirman kami mendengar ya Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Duduk dengan santai, rileks. Karena saya mau khotbah 5 jam hari ini. Daripada soalnya diamuk masalahmu tiap hari, betul? Tiap hari udah diamuk masalah kan? Sekarang dengan firman dia enjoy. Bilang kiri kanan enjoy. Kemarin babak belur sama masalah, sekarang saya mau enjoy dengan Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan saudara yang masih percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Angkat tangan saudara yang merasa Tuhan menyertai saudara. Berarti aman dong hidup kita. Walaupun gak ada duit, aman dong. Disitulah tantangan kita, mau percaya Tuhan atau enggak. Dalam keadaan baik, tidak baik, tetap kita harus berkata Tuhan itu baik. Kita mau belajar satu hal. Bisa ditayangin slide-nya. Ini udah nyala belum ya? Oh udah. Oh belum nyala ya slide-nya ya? Oh ini ya belum nyala. Kita belajar satu hal, menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Bilang kiri kanan, dipercaya. Bukan cuma dipelihara, bukan cuma diselamatkan, bukan cuma dipelihara, tapi juga kita hendaklah menjadi orang yang dihukum Tuhan. Dipercaya. Bisa saya klik. Oh iya. Nah, kekristenan itu ada 3 proses. Pertama diapain saudara? Kita yang dulu babak belur sama dosa, ya kan?
Jatuh bangun dalam dosa, amin. Siapa di sini yang dulu bukan orang berdosa? Coba angkat tangan. Ya. Karena saya juga dulu orang berdosa. Amin. Tidak ada orang yang benar. Semua manusia sudah berdosa. Jadi jangan malu kalau saudara berdosa. Maksudnya jangan mengakui kalau saudara berdosa. Ya memang kita orang berdosa. Tapi kalau berbuat dosa, saudara harus jangan malu kalau saudara mantan orang berdosa. Tapi kalau berbuat dosa harus kan saya udah pernah khotbah. Ya, kalau bapak-bapak nih kalau buat dosa, imbasnya berapa turunan? Kutuknya berapa turunan? Ya saya mau bahas itu ya, saya nggak bahas. Nah, setelah diselamatkan, lalu Tuhan apa? Banyak orang Kristen udah sampai diselamatkan aja dan sampai dipelihara aja. Padahal Tuhan mau naikin kelas kita menjadi orang yang dipercaya. Tapi banyak orang yang puas dipelihara. Banyak orang yang sampai di sini puas di sini, tetapi kalau ada orang yang lebih diberkati, orang yang dipercaya usahanya maju, orang yang dipercaya pelayanan banyak, biasanya orang-orang di sini menjadi apa? Kalau yang cukup di sini menjadi, kalau melihat orang diberkati lebih, melihat orang melayaninya lebih, melihat orang dipercaya Tuhan, misalkan ekonominya lebih, orang di sini menjadi lebih apa? Suka apa di sini? Iri, prihatin, kece. Makanya Tuhan mau supaya saudara naik kelas menjadi orang yang dipercaya. Bilang saya mau dipercaya Tuhan. Saya nggak cukup dipelihara. Saya mau dipercaya Tuhan. Amin. Kamu bilang di kanan lagi. Kamu dipercaya Tuhan. Banyak orang puasnya cuma dipelihara. Padahal Tuhan mau bawa saudara menjadi orang yang dipercaya. Apa itu orang yang dipercaya Tuhan? Kedewasaan membuat kita dipercaya, bukan sekedar dipelihara. Jadi orang yang dipercaya Tuhan itu ciri orang itu menjadi orang yang dewasa rohani, bukan anak Kalau dipelihara itu levelnya tadi sampai anak-anak aja. Tapi kalau Tuhan mau bawa kita menjadi dipercaya, berarti kita mau dibawa Tuhan menjadi dewa. Bilang sama saya, dewasa. Di dalam diri kita, dalam jiwa kita, waktu Tuhan menghembuskan nafas di Taman Eden, Kejadian 1, maka Kejadian 2, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, di dalam diri manusia ada yang namanya manusia roh. Manusia, bilang sama saya, manusia. Ketika Tuhan hembuskan nafas, ada manusia roh. Ya. Tapi Kejadian 3 waktu Adam dan Hawa makan buah, buah yang dilarang. Saya mau tanya, yang dilarang buahnya cuma berapa? Yang boleh makan buahnya ada berapa? Kenapa sih manusia tuh cenderung begitu? Lihat bangku jangan didudukin basah. Lihat ada bangku jangan didudukin nanti basah. Rasanya apa? Pengen dudukin kan? Padahal masih ada bangku yang lain. Begitu Hawa bilang, Tuhan bilang jangan makan buah ini, semua pohon yang lain boleh dimakan. Itu kecenderungan manusia. Nah, waktu Hawa makan buah itu, maka masuklah yang namanya manusia daging. Manusia Jadi saat itu bertarunglah di dalam hidup kita manusia apa tadi? Roh
manusia ada di dalam diri setiap manusia. Bapak Ibu, di dalam diri Bapak Ibu dan saya ada manusia roh dan manusia daging. Dan orang yang dipercaya Tuhan adalah orang-orang yang dewasa, manusia rohnya atau manusia dagingnya. Jadi saudara, Tuhan mau kita cuma hanya dipelihara, tapi dipercaya supaya kita menjadi dewasa. Apa yang dewasa? Manusia daging atau manusia roh? Manusia roh. Dan hanya manusia roh yang berkenan kepada Tuhan. Nah, nanti kita bahas ya kalau guru. Tapi prinsipnya di dalam diri kita masing-masing ada manusia daging dan manusia. Tiap hari saudara perang. Kalau saudara manusia rohnya mau dewasa, maka saudara akan menghancurkan manusia daging saudara. Amin. Tapi kalau saudara menghancurkan manusia roh saudara, maka yang dewasa adalah manusia daging. Nah, kita lihat dulu. Benar gak sih Tuhan mempercayakan kita sesuatu? Kalau lihat tampang-tampang kita nih, kita ini orang yang dipercaya Tuhan apa gak sih? Saya misalkan, saya pasti sampai saya dipercaya Tuhan bisa membawakan firman. Padahal ibu bapak ini orang-orang yang lebih pintar, betul? Percaya gak saudara bisa menjadi orang yang dipercaya Tuhan? Siapa yang percaya saudara bisa dipercaya Tuhan? Coba angkat tangannya. Saudara merasa saya dipercaya Tuhan di sana. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 12. Ya, buka kitabnya. Gak usah ditayangin juga apa-apa. Buka kitabnya. Yohanes 14 ayat 12. Betulkah kita dipercaya Tuhan? Yang udah ketemu katakan hai. Aku berkata sesungguhnya ia apa? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jadi kita bisa dipercaya Tuhan nggak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Tuhan? Kata siapa? Kata siapa yang ngomong ini? Tuhan. Tommy, kamu akan bisa melakukan seperti apa yang aku lakukan, kata Tuhan. Waktu saya doa, lalu Mami Rohani saya bilang, Peter, kamu akan melakukan seperti yang Yesus lakukan lebih besar. Saya bilang, amin. Tumpangin tangan. Sampai hari ini saya pegang itu. Saya bisa lakukan. Percaya Tuhan melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Amin. Dan firman Tuhan itu datang kepada saudara hari ini. Saudara pun bisa. Yang percaya akan amin. Lagi Matius, kita buka Matius 16 ayat 18-19. Berarti semua orang bisa dipercaya Tuhan melakukan perkara-perkara besar, lebih besar dari Tuhan. Kata firman lagi, Matius berapa itu? 16 ayat 18 ya, 19. Yang ketemu bilang hukui. Dengar firman lagi aja, jangan rasa tertuduh ya. Kalau tertuduh ampun dosa, amin. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Itu ngomong sama Petrus, hari ini firman ngomong sama saudara. Itu ngomong sama Petrus, hari ini ngomong sama saudara. Kepada kalian, kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat
akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan terlepas di dunia ini. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di. Saudara punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan sesuatu. Amin. Dan saudara adalah calon orang yang dipercaya Tuhan. Kalau yang percaya ayat ini, coba bilang sama diri saudara, saya orangnya Tuhan. Jadi saudara jangan cukup menjadi orang yang diselamatkan, itu bagus. Jangan cukup menjadi orang yang dipelihara Tuhan, itu baik. Tapi naik kelas menjadi orang yang dipercaya. Dipercaya tuh apa yang dipercaya tadi? Perkara-perkara besar yang Yesus bisa lakukan dan saudara bisa lakukan lebih besar. Amin. Yang kedua tadi apa? Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepas di bumi, gimana lepas di surga. Makanya kalau ada orang sakit, tuh saudara bilang, ayo penyakit lepas dalam nama Tuhan Yesus, hancur dalam nama Tuhan Yesus. Sorga dengar gak? Karena saudara sudah diberi kuah, tinggal saudara mau percaya atau tidak. Dan banyak jemaat yang gak percaya, ngeliat orang sakit malah pergi. Siapa saya? Padahal kuasa Tuhan sudah diberikan dalam hidup saudara. Waktu saya pelayan di daerah, kami saya bilang, Peter, pegang orang itu. Kita lagi main keyboard, Peter, pegang orang itu. Pas saya pegang, itu orang jumpalitan saudara. Jumpalitan, saya bilang. Saya di situ baru ngeh juga ya. Ternyata di dalam diri kita ada kuah. Cuma masalahnya kita nggak percaya. Mulai hari ini kalau saudara mau dipercaya Tuhan, pakai tangan-tangan saudara menumpangkan orang sakit. Amin. Kalau saudara doakan, saudara lepas sakit, akan terlepas di sana. Saudara ikat pemul udara, saudara ikat roh jahat, maka terikat. Kayaknya muka-mukanya nggak yakin. Udah habis Pak Alex sama perkara duit apa? Udah perkara ekonomi udah pusing. Padahal saudara ada yang lebih besar yang saudara miliki, hanya sekedar ekonomi. Saudara bisa lepaskan apa yang di dunia terlepas di surga. Apa saudara ikat di bumi akan terikat di surga. Itu yang lebih besar dari soal ekonomi. Amin. Kalau saudara lagi dalam keadaan bokeh, aku lepaskan berkat Tuhan. Aku lepaskan, aku ikat segala roh-roh yang menghalangi ekonomi aku dalam nama Tuhan Yesus. Bisa nggak ngomong begitu? Bisa, tapi nggak dibu. Kebanyakan orang Kristen kalau ekonominya lagi turun, yang dibuat apa? Udah saya mau bahas, udah ngerti kan? Berarti di dalam diri saudara sudah dipercaya Tuhan, tapi masalahnya saudara nggak percaya. Siapa di sini yakin saudara bisa melakukan perkara-perkara yang besar seperti yang Yesus lakukan? Amin. Siapa yang percaya di sini bahwa di tangan saudara sudah diberikan kuasa? Apa yang dilepas di bumi akan terlepas di surga. Amin. Apa yang diikat di bumi terikat di surga. Amin. Semua percaya? Amin. Jadi kalau yang sakit jangan panggil pendeta, tumpangin tangan. Tunggu pendetanya sibuk, tapi dalam diri ada kuasa. Nah, orang yang percaya di dalam diri ada kuasa menemukan tumpangan tangan, itu calon-calon orang yang akan dipercaya Tuhan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Ada kisah seorang anak raja begini. Sekarang bagaimana kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan? Saudara mau menjadi orang yang dipercaya Tuhan? Amin. Ada kisahnya begini. Jadi ada kerajaan punya anak bayi, baru berapa bulan diculik sama penyamun. Penyamun tahu? Tukang ikan.
Penyamun tahu siapa? Tukang pecel. Orang kelompok penyamun yang diculik. Nah setelah dibawa, setelah umur bapaknya nyari-nyari terus, ya anak raja baru berapa bulan diculik penyamun, bapaknya pastinya. Setelah 15 tahun, setelah berapa tahun diketemukan. Misalkan Jade anak raja nih diculik ya. Bapaknya nyariin kan, diketemukan, alhamdulillah diketemukan. Udah umur, dibawa pulang nggak ke istana? Apa dibiarin aja? Wah, dekil, kumel, jelek lagi. Ngapain mau dibawa? Dibiarin aja? Enggak. Bapaknya biarpun dekil, kumel, dibawa pulang ke istana. Karena Jade ini anaknya pesta. Namanya Jade aja dia anaknya. Jade, kata bapaknya, kamu sekarang udah di istana. Aku harus panggil apa? Om, apa-apa. Panggil aku Bapak. Iya, asik. Hilang lama. Jadi nggak panggil Om ya, jangan panggil Bapak. Hari itu Jade panggil raja itu Bapak. Malam nanti kita akan pesta, kata si bapaknya. Akhirnya pesta. Datanglah tamu-tamu kerajaan. Tamu-tamu kerajaan biasanya kumel-kumel apa parlente. Cincinnya bererot atau cuman tangan kosong. Rate bererot, cincin bererot kan. Ketemulah, berdirilah Jade dan bapaknya. Waktu tamu nyalaman sama bapaknya, sama istrimu. Pas sama si Jade dia salaman, cincinnya hilang. Lagi datang lagi tamunya, salaman lagi. Pas sampai di Jade, cincinnya hilang. Cincinnya ini pas salaman sama si Jade. Nah waktu di sini lah. Kamu duduk sini ya. Mau jadi pengkor Pak. Mau ganti om ya? Apa? Mau ganti om? Kan jadi ya. Nah, setelah beberapa orang cincinnya pada hilang, bingung bapaknya. Oh benar, ternyata si Jade selama 15 tahun dia statusnya dulu waktu bayi anak setelah dewasa 15 tahun dipelihara sama akhirnya tingkah lakunya kayak tadi. Karena sudah dilatih sama Saudara sadar nggak? Kita ini anak raja. Gak apa-apa. Kita ini anak raja. Amin. Nih saudara lagi diuji nih. Mau perhatiin saya, perhatiin dia. Iya. Perhatiin saya, kalau perhatiin dia, ya kan? Omnya pada ngeliatin kamu tuh. Nah, waktu si Jade dipelihara sama penyamun, itu sama juga dengan kita. Waktu kita ada di dalam dunia dan hidup di luar tuh dilatih sama dunia ini. Waktu kecil si Jade jago nggak nyolong cincin tadi, tapi dilatih sama penyamun, cincin hilang, semua hilang. Dan akhirnya kalau orang kayak model begini, kira-kira raja mempercayakan kerajaannya enggak sama anaknya? Tapi dia anak raja. Saudara dan saya anak raja. Tapi karena pergaulan dengan dunia merusak apa? Pergaulan merusak apa? Tata cara kita, merusak apa? Kebiasaan baik kita tanpa sadar.
Jadi waktu kembali bertobat, kembali ke gereja, apakah Tuhan langsung mempercayakan sesuatu pada kita? Nah, makanya si raja ini enggak langsung mempercayakan kerajaan sama si Jade. Ngerti maksud saya? Kenapa ada orang Kristen lagi? Kenapa si Pak Alek doang yang dipercaya Tuhan harta melimpah? Bisa. Kenapa cuma Pak Agun doang? Kenapa cuma Ibu Kimlan doang? Kenapa cuma Ibu Cengyo doang? Kenapa saya enggak? Bukan masalah Tuhan enggak sayang saudara. Amin. Ada yang mesti diperbaiki dulu sama Tuhan. Amin. Sehingga kalau sudah diperbaiki karakter saudara, barulah Tuhan mempercayakan saudara. Yang pertama, untuk bisa dipercaya Tuhan, tugas kita ngapain? Saat kita mau, waktu kita mau dipercaya Tuhan, tugas kita ngapain? Memperbaharui akalmu. Jadi waktu jadi di istana, kerjaannya nolongin cincin, orang salaman hilang gelang, salaman hilang. Kira-kira kalau itu dibiarin bikin malu raja nggak? Bukan saja nama raja, tapi nama kerajaan. Maka itu untuk menjadi dipercaya, maka si Jade ini dilatih dengan nilai-nilai kerajaan dengan kerajaan Bapak. Ya kan? Yang tadi biasa nyolong, diajar jangan nyolong lagi. Yang tadi diajar ngambil cincin, dilatih di istana itu supaya tidak nyolong lagi, betul? Nanti kalau Jade sudah lulus, Jade karakternya sudah berubah dari yang penyamun menjadi benar-benar raja, kira-kira dipercaya Tuhan ya? Dipercaya Tuhan ya? Roma, Roma 12. Yang gak konsentrasi ngeliat saya gak dapat nilainya. Makanya saudara mesti konsentrasi. Ini gak apa-apa, ini bagus. Ini bagus. Roma 12 ayat 2 kita buka. Yang saya cerita tadi ngerti gak? Jadi si Jade gak langsung dipercaya Tuhan kerajaannya, betul? Dilatih dulu. Karena udah kekadung karakternya serupa dengan penyamun. Betul? Roma 12 ayat 2. Mana lagi? Jadi saya pegang dah. Oke, udah ketemu? Ahai. Janganlah kamu apa? Tapi berubahlah oleh sehingga kamu dapat jangan iri kalau yang itu pelayanannya banyak. Jangan iri kalau yang itu dikasih kepercayaan berkat banyak. Jangan iri kalau dikasih orang itu dikasih lebih banyak kelimpahan daripada saya. Betul? Kenapa? Karena karakter kita belum sesuai dengan firman Tuhan. Bisa jadi. Lagi ayatnya lagi apa? 2 Korintus ya. Bukan 2 Korintus. Ya, 4 ayat 12. 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat yang udah percaya, yang udah ketemu katakan ahai. Saudara mau menjadi dipercaya Tuhan, teruslah izinkan Tuhan memperbaharui akal budi dan karakter kita. Amin. Sebab itu kami tidak tawar hati. Amin. Meski apa? Manusia daging. Manusia daging makin
Tapi apa? Waktu manusia lahir batinnya kita diperbaharui sehari demi sehari. Waktu akal budi kita makin hari makin mengerti firman, maka disitulah baru kita menjadi orang yang dipercaya tuh. Siapa yang mau dipercaya Tuhan? Yang pertama, kalau saudara mau dipercaya Tuhan, jangan lihat kesuksesan orang, jangan lihat keberhasilan orang, tapi dari hati bilang sama Tuhan, aku mau diperbaharui manusia batinnya aku, diperbaharui akal budi aku, menjadi serupa dengan Tuhan. Waktu menjadi serupa Tuhan, maka apapun bisa dipercaya Tuhan. Amin. Mengerti poin pertama? Mengerti poin pertama? Jangan ngiri sama mobilnya orang, jangan ngiri sama rumahnya orang. Amin. Kalau karakter kita, akal budi kita, manusia batinnya kita makin serupa dengan gambar Allah, jangankan mobil, istana juga dipercayakan Tuhan sama saudara. Masalahnya kita sudah dipercaya Tuhan atau belum. Jangan sibuk iri sama orang, sibuklah memperkaya akal budi saudara, memperkaya manusia batinnya, memperkaya karakter saudara. Sibuklah dengan itu, jangan sibuk iri sama orang. Amin. Waktu karaktermu baik, waktu karaktermu sesuai dengan Allah, waktu manusia batinmu sesuai dengan Allah, waktu akal budimu makin mendekat dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan itu kepada kita. Amin. Ngerti maksud saya? Banyak orang Kristen sibuknya ngeliatin berkat orang, sibuk ngeliatin mobil orang, sibuk ngeliatin keberhasilan orang. Itu bukan manusia rohnya makin naik, justru manusia dagingnya makin naik. Makin gak dipercaya saudara. Amin. Makin gak dipercaya, makin iri. Manusia roh atau manusia daging yang lain? Yang dewasa manusia daging atau manusia roh kalau iri hati? Terus saudara mau dipercaya? Kan tadi kisah tadi anak raja. Kalau anak raja ini masih aja ngungkilin cincin orang, ngungkilin kalung orang, itu kerajaan bisa diserahkan gak sama anaknya? Coba buka Yakobus. Yakobus 4 ayat 3. Ayo kita buka. Yakobus 4 ayat 3. Yang udah ketemu bilang hai. Siapa yang mau jadi percaya Tuhan angkat tangan? Jangan sibuk ini sama orang. Sibuklah memperkaya karakter saudara, manusia batinnya saudara. Perkayalah akal budi saudara menjadi serupa dengan Tuhan. Ketika menjadi serupa dengan Tuhan, maka apapun akan dipercaya Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Buka Yakobus. Yakobus dulu Pak. Ini bukan ayatnya. Yakobus 4 ayat 3 ketemu? Atau kamu berdoa juga? Atau kamu berdoa tetapi kamu apa? Karena apa? Sebab apa yang apa? Kalau karakter kita belum dirubah, akal budi saudara tidak dirubah menjadi serupa dengan Tuhan, kalau dipercaya Tuhan pasti akan dihabiskan untuk memuaskan apa? Makanya Tuhan gak percayakan saudara. Amin. Makanya saudara gak mempercayai, Tuhan gak mempercayakan saudara. Amin. Karena dari lubuk hati yang dalam saudara minta diberkati, karena untuk pamer, karena untuk balas dendam, karena untuk ntar gua lihat gua nih. Nah,
Kira-kira itu sesuai karakter Tuhan nggak? Makanya saudara nggak dipercaya. Tapi ketika saudara hidup saudara hanya untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan tahu hati saudara, akal budi saudara, karakter saudara cuma satu, mau menyenangkan Tuhan. Maka ketika dipercayakan berkat, dipercayakan sesuatu, maka berkat itu untuk menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan cari orang-orang itu di gerejanya. Makasih. Dan saya harap saudara orangnya. Perkara Tuhan kasih berkat gampang. Tinggal telapak tangan dibalik, berkat bisa. Tapi masalahnya ketika saudara diberkati, mau dibuat apa itu berkat? Mau pamer, mau sombong, atau mau dendam, atau mau menyenangkan hati Tuhan. Ingat, saudara mau dipercaya Tuhan. Yang pertama, mau dipercaya Tuhan, apa yang Tuhan kerjain? Kasih berkat dulu. Karakter saudara diperbaharui, akal budi saudara dulu diperbaharui, manusia batinnya saudara diperbaharui. Kapan? Dari sehari ke sehari. Kalau sudah memenuhi kriteria Tuhan, memenuhi kriteria Tuhan, berkat mah gampang. Berkat mah gampang. Tuhan juga gak akan kasih berkat ke kita kalau hanya mencelakakan kita. Dikasih berkat, kan saya bilang, ada bapak-bapak waktu susah dan running ke gereja, dia udah diberkati, mainnya ke karaoke mulu. Nyanyi bukan nyanyi puji Tuhan di karaoke. Di karaoke bisa joget, di gereja udah kayak patung. Tapi kalau di gereja saudara bisa memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan, hati senangkan hati Tuhan. Kira-kira Bapak mempercayakannya itu enjoy nggak? Jadi salahnya Tuhan nggak kasih berkat atau karakter kita yang belum berubah. Introspek. Jangan bilang-bilang gitu. Tuhan nggak adil. Padahal bukan Tuhan nggak adil. Kalau Tuhan kasih saudara akan mati sia-sia. Coba ya Pak Hendy ya. Pak Hendy dikasih berkat melimpah. Ya. Tapi dipakainya ke hal-hal nggak benar. Mencelakakan Pak Hendy atau membawa Pak Hendy ke surga. Dan neraka. Padahal Tuhan ngasih berkat, dipercaya berkat buat saudara supaya saudara makin apa? Manusia batinianya makin dewasa. Ya kan? Karakternya makin bagus sehingga bisa berjumpa Tuhan di sorga. Tapi banyak orang diberkati Tuhan, dipercaya Tuhan berkat, makin langsang. Saya cuma bilang buat Tuhan, jangan kasih saya miskin Tuhan kalau itu memuja Tuhan. Jangan kasih saya kaya kalau itu hanya membuat saya sombong. Berikanlah saya cukup untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Tapi cukupnya Tuhan kan bukan cukupnya kita. Cukupnya Tuhan bisa segini. Sampai kita nggak, apa yang kita pikir, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Oh Tuhan luar biasa. Yes. Amin. Jadi orang Kristen jangan konsentrasi berkatnya Pak. Bu, konsentrasilah memperbaharui karakter saudara, memperbaharui manusia batin saudara, akal budi saudara semakin serupa dengan Tuhan. Ketika menjadi serupa dengan Tuhan, apapun akan dipercaya Tuhan dalam hidup saudara. Dan ketika saudara dipercaya, maka itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengerti yang pertama, saudara mau dipercaya Tuhan. Mengerti kenapa hari ini saudara minta diberkati, gak diberkati. Mengerti salah Tuhan atau salah kita. Periksa diri kita. Kapan akal budi manusia batin kita dilatih? Waktu masa enak? Waktu masa enjoy? Kalau masa enjoy makin manja, bukan karakternya makin bagus, betul?
Kapan anak menjadi pintar? Waktu dia suruh bolos sekolah atau rajin sekolah? Tapi rajin sekolah penderitaan buat anak, betul? Tetapi penderitaan itu akan membuat akal budinya makin hari akan makin diperbaharui. Amin. Sekolah kita untuk memperbarui karakter di mana? Ketika Tuhan izinkan peristiwa peristiwa ada dua. Peristiwa yang Tuhan izinkan kita baik kayak Ayub, tiba-tiba hartanya diambil semua. Kita baik kayak Yusuf, tiba-tiba dijual. Nah, itu dari Tuhan. Tapi kalau kita utang nggak bayar, ngambil barang nggak bayar, itu masalah dari Tuhan atau masalah dari kita? Masalah lo itu. Tidak masalah lo. Kita doa udah kuat, ibadah udah rajin, perpuluhan udah rajin, kolektor udah rajin, tiba-tiba Tuhan izinkan perkara buruk. Itu Tuhan sedang melatih karakter saudara, sedang melatih manusia roh saudara. Yang mengertikan amin. Kalau saudara jalani dengan tidak lari dari Tuhan, tetapi terus ada dalam firman Tuhan, maka manusia rohani saudara akan terus diperbaharui. Maka manusia batinnya kita akan menjadi dewa. Waktu dewasa baru Tuhan percayakan. Maka karena saya cerita, jangan lihat hidup saya sekarang enak. Ya, ada peristiwa masa lalu. Lagi, orang maunya. Ketika ada orang yang menyakiti, apakah orang itu yang jahat atau kita yang kurang murah hati? Kalau saudara responnya, oh berarti saya kurang murah hati, berarti saya sedang memperbaharui akal budi kita supaya menjadi murah hati. Jangan bilang orang nyakitin Tuhan jahat, kenapa Tuhan gak adil? Tuhan gak adil. Oh, Tuhan kirim orang jahat supaya kita belajar murah hati. Bila kiri kanan murah hati. Dikasih suami yang galak supaya murah. Dikasih istri yang galak supaya kita murah. Waktu pacaran galak gak? Udah nikah? Mau tuker aja ada barinso, lebih berguna cucian bersih daripada punya laki ngomel-ngomel. Tapi ketahuilah, Tuhan izinkan sebetulnya supaya kita belajar murah hati. Ketika kita makin murah hati, makin sabar, makin murah hati, makin sabar, maka saudara akan dipercaya Tuhan. Amin. Tapi banyak orang Kristen ketika mengalami peristiwa buruk, tinggalin Tuhan, ngomelin Tuhan. Apalagi? Makanya saudara tidak dipercaya. Ada di sini yang galakin saudara, ada? Lihat mukanya, katakan, terima kasih ya kamu sudah ajarin saya murah hati. Loh, saya mau cerita. Waktu istri saya yang pertama sakit-sakit, bisa nggak saya tuker? Wah, saya kisahin dulu ya istri saya yang pertama ya. Waktu kita pacaran, sehat. Sama janda kenalan sama pasangannya, sehat. Pacaran sehat, Pak, Bu. Istri saya yang pertama pacaran sehat, cakep, primadona, hidung mancung, hitam manis. Pas kejadian kena TBC, belum nikah nih, masih pacaran, kena TBC, muntah darah, bukan hamil, darah keluar. Periksa ke dokter TBC, Pak, kata dokter, kamu suaminya? Bukan, Pak, saya kekasih. Soulmate. Hari ini kamu makan nggak boleh satu piring, nggak boleh minum satu gelas, harus dipisah. Kalau nggak mau nepak, kalau nggak mau tertu, saat itu saya bisa nggak tukar, cari pasangan lain yang lebih sehat, lebih montok, lebih aduhai. Saya bilang, saya bilang sama saya, udah deh kamu cari yang lain, saya penyakitan TBC. TBC, Pak, bukan sakit paru.
TB? Bisa menu? Ngerti gak maksud saya? Bisa ya kan? Bisa. Belum jadi suami istri. Pacar saya bilang, kamu cari pacar lain lagi, saya TBC penyakitnya kamu bukan tularan. Saya bilang gini, saya kenal kamu sehat, saya akan temenin kamu sampai Tuhan panggil kamu, sampai kamu sehat. Enggak, saya temenin kamu sampai kamu sehat. Ataupun sampai Tuhan panggil, saya akan temenin kamu. Laki-laki banget ya. Semua orang bilang, ngapain lu pacaran sama penyakitan, taruh ketularan. Tapi saya tetap mau memperbesar manusia roha. Di situ saya melatih mengasihi tanpa harus mendapatkan imbalan. Saya mengasihi dengan tulus. Amin. Orang dunia bilang bego, orang dunia bilang tapi saya tahu ini membentuk karakter saya, membentuk manusia batinnya saya. Saya temenin dia. Saya bilang, saya bisa punya pacar lain, tapi ada nggak yang mau sama kamu TBC? Siapa namanya? Jessica. Kalau Jessica TBC kamu mau nggak? Jujur. Udah terlanjur jadi. Iya. Saya tahu ketika saya putusin dia nggak akan mendapatkan suami lagi, karena mana ada mau laki-laki yang TBC punya istri TBC kamu. Tapi saya putuskan saya temani kamu. Maka di akhir hidupnya sebelum dia memutuskan nafas, dia bilang kayak gini, aku bahagia, aku bisa menikah, aku bisa pulang. Karena kamu mencintai aku tulus. Dia akan dengar di sorga nanti yang mau minta. Ngerti maksud saya? Pak, Bu, peristiwa baik, peristiwa buruk, kalau Tuhan izinkan bukan mencelakakan saudara, men. Ketika saudara respon yang benar, memperbaharui pikiran akal budi, itu akan mendewasakan manusia batinnya saudara, men. Ketika manusia batinnya sudah dewasa, apapun Tuhan akan percayakan sama saudara. Udah jangan diceritain lagi kisahnya sekarang. Sekarang saya tinggal menikmati apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup saya. Jangan saudara mau dipercaya Tuhan? Yang benar. Baru suami galak dikit mau ditukar. Baru punya seorang istri galak sedikit mau ditukar. Padahal itu kesempatan saudara untuk menjadi murah hati, kesempatan saudara untuk menjadi lebih sabar, amin. Dan ketika saudara lebih murah hati, makin murah hati, semakin murah hati, maka Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang hebat dalam hidup saudara. Ada karyawan selalu mau main bos mah enak, bos mah enak. Pas sekarang dia udah jadi bos kelenger. Kalau karyawan suka ngomongin, katanya bos, soalnya jadi bos, kelenger. Karena nikmati, jadi karyawan nikmati. Kalau bos galak, berarti saya diajar hati. Amin. Kan saya bilang ibu rohani saya galak. Kalau saya keluar dari ibu rohani saya, nggak bisa saya khotbah sekarang. Yang ada apa? Dendam, iri hati, marah. Tapi ketika ibu rohani saya bilang, Peter, kamu nggak betul. Ya Bang, saya memperbaiki diri. Lalu saya murah hati untuk mengkoreksi diri. Enggak ngomong kepada ibu rohani. Ibu rohani model apa itu? Mengaruh rohani galak. Makanya saudara bersyukur punya pemimpin galak, amin. Kalau diizinin kan nggak selalu galak. Tiba-tiba aja. Entah dia error makan apa kali nggak tahu. Tapi pokoknya hari itu judes ya. Waktu itu terjadi, saudara bilang, waktunya latihan karakternya lain. Waktu
waktunya memperbaharui akalmu. Kalau dia marah, berarti saya belajar murah hati. Jangan iri kekayaan orang, Pak, Bu. Jangan iri orang ganti mobil, saudara iri. Bukan Tuhan jahat yang kasih saudara berkat. Karakter saudara itu loh. Kayak orang, karakter saudara itu loh yang belum diperbaharui. Amin. Amin. Jadi kalau Pak Alek tiba-tiba galak, apa respon saudara? Saya diajar murah hati. Anak saya tahu kalau saya galak, berarti saya harus murah hati. Yang pertama berat apa enteng? Siapa yang mau dipercaya Tuhan? Sibuklah memperbaharui akal budi manusia batinnya saudara, manusia roh saudara. Ketika manusia batinnya menjadi dewasa, manusia roh menjadi dewasa, maka apapun akan dipercaya Tuhan. Amin. Ini ada 3 poin. Sebelum nyala ya. Ini saya marah dan saya. Yang ketiga, yang saya lupa. Ya. Bisa ditayangin nggak? Nggak bisa ya. Yang pertama apa tadi? Kalau mau dipercaya Tuhan apa? Memperbaharui akal. Gimana cara Tuhan memperbaharui akal budi karakter? Lewat masalah, lewat peristiwa buruk, lewat pemimpin yang galak, mertua yang galak. Haleluya. Lewat istri yang galak, lewat suami yang galak. Mertua melulu nih. Nah itu enggak. Menantu galak dipepes. Bu, coba lihat suaminya. Kalau lagi galak, berarti kita lagi diajar apa? Memperbaharui karakter. Lebih murah, lebih sabar nggak bisa dibeli di warung. Saya mau sabar, Pak, ada sabar nggak? Sabar hanya bisa terjadi ketika kita mengalami peristiwa. Sabar hanya terjadi ketika kita punya pemimpin yang galak. Sabar hanya terjadi ketika kita punya suami, istri yang tiba-tiba error. Amin. Makanya untuk masuk kerajaan surga itu nggak gampang, karena yang dilatih karakter manusia batinnya. Amin. Panjang nih Pak, udah jam 13 tadi. Saya lompat aja yang ketiga. Kapan kita menjadi dipercaya Tuhan? Kapan kita menjadi dipercaya Tuhan selain karakter? Selain apa tadi? Manusia batinnya. Ini paham gak? Kalau saudara diberikan peristiwa buruk, sekarang responnya apa? Tiba-tiba ada orang yang nyakitin hati saudara, respon saudara apa? Belajar sabar. Yang ketiga, yang kedua nih. Untuk bisa dipercaya Tuhan cuma satu, saat kita setia dan taat dari perkara-perkara kecil. Buka Matius 25 ayat 21. Ini saya mau berhenti apa lanjut dulu satu lagi ya. Yang setuju huhui, yang nggak setuju pulang. Yang kedua, kalau saudara mau dipercaya taat, setia dalam perkara, nanti saya bahas. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik, dan engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara. Jadi untuk dipercaya perkara besar mesti setia dalam perkara. Tuhan gak cari orang hebat. Yang Tuhan cari orang yang mau taat. Amin. Bilang kiri kanan, orang yang taat.
bukan orang hebat. Saya orangnya. Gitu dong, yakin dong. Saudara tahu kenapa Daud bisa ngalahin Goliat? Kenapa Daud bisa ngalahin Goliat? Karena dia setia jagain kambing domba. Kenapa Daud bisa dikalahin Goliat? Karena dia setia jagain kambing domba yang cuma 2-3 ekor. 1 Samuel 17, kita buka. Udah sekalian aja Pak, ada 4 lah Pak. 1 Samuel. Udah ketemu? Belum, saya juga belum. 3. Daud bisa kalahin Goliat karena dia setia menjaga 2-3 kambing. Coba. Karena Daud setia dan taat, maka dia dipercaya Tuhan mengalahkan Goliat. Amin. Ya, amin. Buka, baca. Tapi Saul berkata kepada Daud apa? Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul apa? Hambamu ini apa? Kirain kalian Mike Tyson. Kirain kalian itu kambing domba. Nah, apa lagi? Biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkamnya dari seekor domba dari kawanannya, maka apa? Lari, kabur. Maka Daud apa? Biasanya kalau orang kabur apa? Kalau ada masalah kabur nggak? Kalau dipercaya kecil kabur nggak? Kalau Daud nggak. Ketika datang singa di beruang, maka yang mengejarnya. Terus ngapain? Hajarnya. Terus ngapain? Lepaskan domba itu dari perutnya. Kemudian aku berdiri. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya. Lalu apa? Mengajarnya. Apa baik singa maupun beruang telah dihajar hambamu? Pak Iwan diselenggarakan. Ayat 36. Baik singa maupun apa? Telah dihajar hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersilat. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang. Kenapa Daud bisa ngalahin Goliat? Karena dia setia menjaga kambing domba 2 ekor. Waktu ada orang nyerang, dia gak kabur. Dia lawan singa beruang sampai bertanggung jawab. Kalau dikasih tugas harus bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan dikasih kepercayaan lebih besar lagi ya. Bilang kiri kanan bertanggung jawab. Lagi Yosua dan Kaleb menjadi pemimpin bangsa Israel, masuk ke tanah Kanaan. Jutaan orang keluar dari Mesir tapi nggak masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Yosua dan Kaleb, cuma Yosua dan Kaleb yang keluar dari Mesir yang masuk ke tanah Kanaan. Kenapa dia bisa masuk? Karena dia taat dan setia kepada Musa. Amin. Bapak dan Ibu kenapa dipercaya Tuhan? Pasti Bapak Ibu udah setia sama Tuhan. Kenapa Ibu Cenyo anaknya diberkati Tuhan? Karena Ibu Cenyo setia dan taat sama Tuhan. Kenapa saya keluarga diberkati Tuhan? Saya yakin pasti papa mama saya orang yang setia dan taat sama Tuhan, sehingga anak cucunya diberkati Tuhan. Bapak Ibu, jadilah orang yang taat dan setia sama Tuhan. Anak cucu saudara akan diberkati. Berkati bukan berkati, berkati. Makanya saya selalu bilang, kenapa saya berhasil? Bukan karena saya juga memperbaharui, tapi kedua, ada yang berjuang untuk taat dan setia. Yang pertama orang tua, saya juga akan belajar taat dan setia pada tugas dan panggilan Tuhan.
main keyboard nih pelayanan. Turun, mainan lu jelek, turun ganti orang. Mau kau nggak? Adakan saya mau kabur bersama. Cari pemimpin lain bisa. Tapi saya bilang, oke, saya akan memperbaiki. Saya lari dari dia. Saya tetap taat sama ibu rohani saya. Makanya hari ini Tuhan percayakan pelayanan yang lain. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya belajar taat dan setia melakukan tugas. Ketika pemimpin menyakiti, saya murah hati. Ketika pemimpin mulai menyakiti, berarti saya harus sabar. Makanya makin hari Tuhan makin percayakan pelayanan yang lebih lagi. Bukan hanya buat gereja, bisa buat kota, bisa juga buat bangsa. Saudara mau menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan. Kata kunci setia dan taat. Ada lagi Yusuf. Jangan ingat Yusuf diberkatinya ada dong. Yusuf sebagai apa dia? Yang saudara ingat Yusuf apa? Menjadi penguasa. Tuh, ingatnya itu doang, jadi penguasa Mesir. Sebelum jadi penguasa Mesir, apa yang Yusuf lewati? Diju, David, tapi Yusuf sabar, murah hati. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Makanya Tuhan angkat tinggi menjadi penguasa Mesir. Amin. Saudara mau dipercaya Tuhan. Saudara mau dipercaya Tuhan. Berjuanglah memilih untuk buat senang hati Tuhan. Ketika ada orang menyakiti, sabar, berarti itu menyenangkan Tuhan. Ketika ada orang yang mengecewain, kita murah hati memaafkan, berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, ntar videonya saya ini nggak ada gelap-gelap. Ngerti 2 poin? Siapa yang mau dipercaya Tuhan berkat melimpah tangan? Haleluya. Siapa yang mau diproses akal budinya, karakternya? Tar dulu. Saudara siap karakternya dibentuk Tuhan, amin? Jadi jangan konsentrasi lihat orang diberkati, jangan iri lihat orang mobilnya banyak, jangan sibuk begitu. Sibuklah memperbaharui manusia rohani saudara. Amin. Yusuf nggak langsung jadi raja, tapi dia dipupus, tapi dia sabar, murah hati. Maka Tuhan mempercayakan dia sesuatu yang hebat. Amin. Ada nggak yang gagal? Ada. Saul gagal. Akhirnya kerajaannya diberikan kepada orang lain. Saul nggak taat sama Tuhan. Akhirnya kerajaannya dikasih orang lain. Samson nggak taat sama Tuhan. Akhirnya dia harus disiksa sama Tuhan. Akhirnya dia mati sia-sia. Yudas Iskariot tidak lagi dipercaya Tuhan, tapi mati bunuh. Kenapa? Karena Yudas Samson enggak taat sama firman Tuhan. Saudara mau dipercaya Tuhan, taat dan setia sama firman Tuhan. Kenapa saya bisa mencintai istri saya? Karena saya sudah dilatih. Istri saya suka bilang, kamu malu ya gandeng saya? Ya. Dulu yang pernah krepek ngajak aku gandeng, udah kayak Lidi, TBC. Nah, satu lagi. Waktu
waktu saya doain orang-orang sembuh. Amin. Waktu doain istri saya sakit itu nggak sembuh, malah dipanggil. Terus apa saya bilang Tuhan ya? Terus apa saya bilang nggak mau pelayanan lagi? Terus saya bilang Tuhan nggak adil? No. Saya bilang saya akan tetap melayani Tuhan. Saya akan tetap setia sama Tuhan. Iblis bilang, mana Tuhan lu? Istri lu sakit nggak disembuhin malah mati. Itu urusan Tuhan. Urusan saya setia sama Tuhan. Ternyata itu yang membuat Tuhan mempercayakan yang ada sekarang sama kita. Bukan karena hebat, tapi karena taat dan setia. Saudara mau jadi orang yang dipercaya Tuhan? Mari kita tundukkan kepala. Katakan, ku berjuang sampai akhir. Kau saya menangis kalau dengar lagu ini dari kemarin, saudara. Gara-gara ibu-ibu nari itu, saudara. Saya bilang, Tuhan, ajar saya setia sama taat aja Tuhan. Saya nggak butuh yang diberkati-berkati Tuhan. Saya ajar saya setia dan taat saja. Tapi saya tahu ketika orang kita setia dan taat, maka Tuhan akan mempercayakan segala sesuatu, amin. Termasuk berkat melimpah, amin. Siapa di sini yang mau diberkati Tuhan? Siapkan karakter saudara. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhir, Kau dapat dia tetap setia. Lihat hati, apakah perkara diberkati itu gampang. Perkara saudara diberkati itu perkara gampang. Tapi apakah Tuhan dapati orang-orang yang hatinya tetap setia, karakternya bagus, manusia rohnya makin dewasa. Kalau saudara orangnya, Tuhan, aku mau berjuang untuk setiap saudara bangkit berdiri, pegang dada saudara, angkat tangan saudara, katakan nama Tuhan.
lagi sibuk melihat apa yang orang miliki. Jangan lagi sibuk melihat berkat orang. Jangan lagi sibuk melihat apa yang orang dipercayakan Tuhan sama orang lain. Jangan iri hati, jangan dengki. Tapi mari kita sibuk memperbaharui manusia batin. Mari kita sibuk untuk memperbaharui karakter kita. Mari kita sibuk untuk kita dibentuk Tuhan menjadi manusia-manusia yang sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika karakter itu terbentuk, ketika akal budi yang sesuai dengan firman, ketika karaktermu terbentuk, maka Tuhan akan mempercayakan segala sesuatu buat hidup saudara. Kita nyanyikan lagu ini seperti wanita mengurapi. Menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Hidup baik di gereja, baik di rumah, baik di pekerjaan, di tempat usaha, baik di masyarakat, dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Tidak satupun peristiwa hidup kami yang menjadi kebetulan, tetapi Tuhan merancang dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk ada di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, apa yang sudah kami dengar pada hari ini, kami sungguh menghidupinya, agar tidak ada satupun di antara kami yang kehilangan berkat ilahi yang Bapa sediakan di dalam kekekalan. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ada kuasa yang menyertai perjalanan iman kami dimanapun kami pergi, apapun yang kami perbuat. Oleh sebab itu, urapan dari tempat yang maha tinggi ada di atas kami, dan kami boleh sungguh mempersiapkan diri kami dalam perubahan karakter dan pembaharuan budi, dan melakukan segala sesuatu dengan tekun, sabar dan setia, dan melakukan dengan sungguh dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kami percaya bukan kuat dan gagah kami mengerjakan, tetapi oleh pertolongan Tuhan sendiri.
Terima kasih Bapak, Engkau terus memberkati dan menolong kami sekalian yang sudah mendengar pesan firman Tuhan, untuk kami dimampukan cakap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Urapan-Mu ada di atas kami, dan juga berkat-Mu ada di atas hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan Permana, Peter Gunawan. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kehidupan hamba-Mu, keluarga dengan istri, Ibu Lina dengan anak-anak Tuhan, baik Gabriel, baik Libe maupun Love Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini menjadi kesaksian bagi banyak orang dan menjadi teladan iman bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan dengar puji-pujian dari para pria. Ya, Bapak-bapak ini memberikan pujian buat kita semua. Dan sementara mereka mempersiapkan diri, Bapak Ibu bisa melihat pengumuman yang bisa kita lihat bersama-sama pada saat ini. Ya, puji Tuhan. Pengumumannya kita perhatikan dan dengarkan baik-baik sementara para pria bapak-bapak akan mempersiapkan diri dan kita boleh saksikan bersama. Tolong suaranya, iya. Lampunya, iya. Puji Tuhan. Oke. Marilah kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Peter Gunawan atas firman yang telah disampaikan. Biarlah setiap firman yang telah kita dengarkan dapat menjadi rema bagi kehidupan kita. Doa dan latihan untuk para pekerja diadakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Kami mengundang seluruh pengerja, WL, singer, pemusik, guru sekolah minggu, multimedia, dan juga ASER dapat mengikuti doa ini. Ibadah doa keluarga diadakan setiap hari Rabu pada pukul 8 malam melalui Google Meet. Kami mengundang setiap jemaat Tuhan untuk dapat bergabung dalam doa keluarga ini. Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Moms in Prayer tetap diadakan setiap hari Jumat pada pukul 8 malam melalui WA Call. Mari untuk para ibu dapat bergabung dalam doa ini untuk saling menguatkan. Shalom anak-anak hebat. Jangan lupa setiap hari Minggu kita tetap akan ada ibadah sekolah minggu ya, yang akan dimulai pada pukul 10. Jangan lupa ajak teman, sahabat, dan juga saudaramu untuk ikut ibadah bersama-sama. Ibadah Raya Keluarga Minggu 23 April 2023 akan dilayani oleh PDT N. Margareta. Ibadah akan kita mulai pada pukul 12. Shalom anak muda yang luar biasa. Jangan lupa untuk hadir di ibadah Youth pada hari Minggu yang akan dimulai pada pukul 3 sore setelah ibadah keluarga.